Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube arif.com. Kali ini di samping saya ada motor Fazio yang baru saja saya beli di sekitar 5 bulan yang lalu ya. Di bulan 7, sekarang udah bulan 12 Desember 2024. Berarti umurnya udah 5 bulan. Nah, udah 5 bulan motor ini dari servis gratis pertama. Di bulan pertama baru ganti oli mesin aja, yang lain dicek-cek sederhana aja, tapi bagian CVT-nya ya itu belum dibongkar. Dan untuk kilometernya sekarang sudah mencapai sekitar 5.000 kilo. Nah, di kilometer 5.000 kilo gimana kondisi CVT dari Yamaha Fazio 125 yang hampir setiap hari dipakai, karena ini buat buat transport anak ke sekolah ya, anak sekolah perjalanan PP sekitar setengah jam. Kilometernya sih setiap hari bisa sekitar 30 sampai 40, taruhlah 40 km sehari. Nah, ini udah umurnya udah 5 bulan. Coba akan saya bongkar bagian CVT-nya. Nih kita lihat kilometernya nih teman-teman. Nih kilometernya udah 5.093. Jadi umurnya 5.000. Nah, nanti akan saya bongkar nih kondisi CVT-nya, akan saya bawa ke bengkel Zona Speed. Saya bangin Zona Speed, nanti gimana kondisi CVT-nya, karena kok sebenarnya motor ini nggak ada keluhan, masih enak, masih nyaman. Bagian mesinnya juga nggak ada masalah. Cuman di kilometer 5.000, karena untuk perawatan CVT kan saya sarankan memang di setiap 5.000 km itu ada pembersihan CVT, ada pemeriksaan CVT agar kondisi motor itu tetap kondisi dalam fit ya untuk dipakai. Jadi sekarang akan saya bawa ke bengkel Zona Speed dan bongkar bagian CVT-nya. Oke, sekarang udah sampai di bengkel Zona Speed nih. Nah, ini udah sampai di markas besarnya Zona Speed. Ini motor CVT-nya lagi mau dibongkar. Nah, oke, coba lihat kondisi filter udaranya. Ini belum pernah dibersihin. Weh, nih 5.000 km belum pernah dibersihin nih filter udaranya. Lumayan, nanti dibersihin aja, nggak usah diganti. Ini filter CVT-nya. Wih, debu filter CVT-nya nih. Ya, ini filter CVT wajib dibersihin. Nih CVT-nya udah dibongkar. Kondisi biasanya kalau motor baru itu pasti kayak gini. Ini berlaku di semua motor matic ya. Nih, tebel banget nih. Tuh, ada semacam debu itu tebel banget. Ini hitam nih, lihat nih ya, kalau saya colek ya. Nih, tuh. Ini apalagi yang ini nih. Nih, tebel banget ya. Tuh. Ini itu semacam apa ya? Mungkin karena spare part baru, jadi ada rontokan gram-gram. Ini terutama dari fan belnya. Nih tuh, tebel banget ini. Ini kalau pertama kali bongkar motor baru itu pasti kayak gini. Apalagi di atas 5.000 km pasti akan lebih tebel lagi. Nih, ini saya congkel lagi tuh. Kotorannya sampai kayak gini. Wih, tebel. Ini saya bilang sih wajar untuk di motor baru ya. Tapi kalau setelah nanti sudah, ini kan kotor begini ya, terus nanti dibersihin. Nah, begitu nanti servis berikutnya, nanti udah nggak seperti ini lagi. Udah nggak akan seperti ini lagi. Ini lanjut bongkar yang CVT-nya. Masih kelihatan baru banget ya. Nih, ini kilometer 5.000. Lihat tuh, kotorannya cukup banyak, tapi nggak geredek sih.
Ini motor itu nggak ada keluhannya sama sekali. Dari tarikannya, dari apa CVT kan biasanya kalau misalkan udah kotor banget gredek ya gitu ya. Nah kalau ini enggak, masih enak sebenarnya. Cuman karena udah kilometer 5.000, saya mau coba ngeliat nih kondisi CVT-nya seperti apa. Ini mangkoknya, ini kotorannya yang di bagian sisinya aja nih. Nih, lumayan sih kotorannya tuh, debunya. Nih, oke. Ini kipasnya. Oh, kalau motor baru itu rata-rata kayak gini, hampir semuanya nggak mandang merek, nggak mandang tipe ya. Untuk motor baru di CVT itu pasti ada hitam-hitamnya gitu. Ini camnya, tutup roller. Nah, ini rollernya, kita lihat kondisi rollernya masih utuh. Nih, rollernya masih utuh, masih mulus. Coba roller yang lain juga masih utuh juga nih, masih mulus, suara apa kondisinya, karena juga memang masih 5.000, wajar karena 5.000. Nih roller kan biasanya AOC itu penggantiannya di paling cepat di kilometer 10.000 ya, paling cepat di kilometer 10.000. Kalau ini kan kilometer masih 5.000, jadi masih aman banget. Ini kondisi rumah rollernya cuma kotor aja nih, cuma kotor aja. Nah, fanbel masih kelihatan baru banget. Nih B3Y masih kelihatan baru banget tuh untuk fanbelnya, masih bagus banget. Nih lihat kotoran, debu yang ada di motor baru tuh kayak gini nih, tuh. Wih. Oh, tebel-tebel kan, ini wajar di motor baru semuanya pasti kayak gini. Nih. Oke, kita buka nih bagian kampas gandanya. Kampas gandanya tebel, jelas masih tebel karena kilometernya masih baru 5.000. Kampas ganda masih tebel. Ini cuma kotor aja dalamnya, nih sisi dalamnya aja yang kotor, sisi luarnya wajar sih kayak gini. Kemudian kita lihat, wah ini ada sisa gemuk keluar nih. Ini kalau kayak gini nih, basah kayak gini. Nah ini ada sisa gemuk nih, ada gemuk, atau malah ada indikasi sealnya udah bocor. Kalau ini kan gemuk nih, nah ini basah nih, gemuknya itu keluar dari sini. Nah bisa karena kelebihan waktu apa pemasangan, atau memang sudah bocor nih di sini. Ini basah kan. Nah tapi kalau ini ada indikasi sudah sedikit bocor sih kayaknya nih ya. Nih udah ada indikasi sedikit bocor. Ini kotor banget. Oke lanjut, dibersihin aja. Semuanya dibersihin, kotor banget nih. Lanjut kita bersihkan bagian CVT-nya. Ini dibersihkan dulu pakai tuas. Karena ini debu itu debu tebel, teman-teman. Kalau motor baru itu pasti kayak gini. Di sini nanti langsung disemprot pakai angin. Habis pakai angin, nah nanti disemprot pakai, dibersihkan pakai cleaner ya, cairan cleaner pembersih. Setelah disemprot, debu tebel tadi itu udah rontok tuh, bersih lagi tuh. Disemprot juga kan udah langsung kabur kan debunya.
jalan ya. Ini belum pakai cair, cuma di kuas sama disemprot angin. Nah, oke, lanjut yang lain. Kotorannya dibersihkan pakai, ini saya bersihnya pakai Rexco 82 itu buat bersihin spare part dan komponen rem. Nih Rexco 82 bersihinnya. Tinggal disemprot aja. Ini untuk pakai spare part cleaner ini ya, itu jangan disemprot ke bagian seal ya, jangan disemprot langsung ke bagian seal, karena ini cairannya cukup keras. Untuk yang seal puli, kemudian di seal kertas, nah itu usahakan jangan sampai kena cairan ini. Oke, ini hasilnya. Nah, udah bersih ya. Udah bersih. Ini udah tinggal ngerakit lagi. Jadi, kalau kondisi CVT di kilometer 5000, nah ini motor Fazio 125. Kilometer 5000 di usia 5 bulan. Nah, ini kondisi CVT-nya, ini rumah rollernya. Nih, masih bagus semua, nggak ada masalah, cuma kotor aja, dan itu wajar kotor karena pemakaian ya. Nih, ini sekarang tinggal rakit aja teman-teman, tinggal dirakit aja. Oke, lanjut sekarang perakitan. Nah, ini rakit. Ini dikasih gemuk dikit aja, jangan banyak-banyak, nanti belepetan. Kemudian ini coba ditimbang roller Fazio itu berapa. Bobotnya roller Fazio 14 gram teman-teman. Ternyata berat ya rollernya Fazio. Nih, iya 13,9, 14 gram. Jadi berarti kalau untuk yang bobot roller Fazio ini bisa dipakai buat si NMAX Aerox itu bisa. Jadi kalau mau, berarti kalau urut-urutannya substitusi roller yang bisa saling substitusi ya, antara Fazio, kemudian Filano, terus Xeon, NMAX Aerox, itu yang paling bobotnya paling ringan itu di Xeon itu 10 gram. Kemudian Lexi itu 11 gram. Terus Mio M3 itu 12 gram. Lalu si Aerox NMAX itu 13 gram. Lanjut yang si Fazio 14 gram. Fazio bobotnya yang paling berat, 14 gram. Setelah itu ada ring tipis, kalau untuk di Fazio ya, ring tipis. Lanjut dipas, baru dikasih ini ring buat engkolan. Nah, engkolan di sini ada ring O. Ring O itu jangan kebalik. Ring O ini nggak boleh kebalik. Yang ada huruf O-nya atau 0 ini posisinya di luar. Kalau yang polos itu di dalam. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nanti karkasnya bisa kendor sendiri. Jadi nggak boleh kebalik ya. O harus di luar.
pemasangan fanbel juga jangan kebalik ya. Fanbel itu nih, tanda panahnya harus posisi arah ke depan, nggak boleh kebalik. Jangan lupa untuk di kampas gadanya diamplas sedikit biar mencegah gredet, dan di selain kampas gada juga di mangkoknya nih, di permukaan dalamnya diamplas sedikit untuk menghilangkan kotoran dan agak keset jadinya. Lanjut proses pengencangan murnya. Kalau di zona speed kita ngencengin mur kerkas di CVT dan puli belakang itu memakai kunci torsi. Tujuannya kenapa pakai kunci torsi? Jelas kekencangannya itu sesuai dengan standar pabrikan motor yang sudah dianjurkan. Kalau misalnya terlalu kendor atau terlalu kekencengan, nanti berujung jeratnya itu bisa selek. Nah, ini mencegah jeratnya selek, makanya pakai kunci torsi. Nah, kalau udah klik, nah ini udah berhenti. Tinggal yang belakang. Kalau untuk yang depan itu torsinya, kalau murnya standar yang masih kecil itu cukup dikasih 40 Newton ya, 40 Newton. Kalau yang belakang itu juga sama. Jadi kalau mur depannya itu udah dikasih yang gede, yang mur yang agak tebel itu bisa dikasih 45 Newton untuk yang depannya ya. Nih, udah proses pengencangan, tinggal pasang cover CVT-nya nih. Jadi ini kita bisa lihat kondisi CVT motor Yamaha Fazio 125 di kilometer 5000 di usia 5 bulan. Nah, kondisi CVT-nya sih cuma kotor aja, semua spare part masih bagus, cuma kotor aja, nggak ada masalah. Cuman ya itu, kalau untuk pertama kali CVT dibongkar di waktu saat dari motor baru ya, itu pasti kotorannya itu ada debu tebelnya berwarna hitam. Itu memang wajar seperti itu, di semua motor baru pasti kayak gitu. Ini busa jangan lupa dipasang ya, karena fungsinya buat memfilter udara dari luar ruangan yang menuju ke ruang CVT. Ya, jadi udara yang masuk ke ruang CVT itu biar bersih. Jadi komponen-komponen di CVT itu akan lebih berumur lebih panjang. Karena filter CVT itu juga fungsinya cukup signifikan banget. Karena kalau nggak ada filter CVT-nya, komponen di bagian CVT itu akan cepat kotor. Kalau cepat kotor, akhirnya bikin cepat gerdek. Dan komponen yang lain tentunya akan lebih cepat aus. Jadi kalau filter CVT-nya udah nggak bisa dibersihin atau udah rontok, mendingan diganti baru aja filter CVT-nya. Ini lanjut, filter udaranya pasang, udah selesai. Jadi inilah kondisi CVT di Fazio 125 yang umur 5.000 km. Jadi masih aman, nggak perlu ada perbaikan, nggak ada perlu penggantian spare part. Oke, demikian bedah CVT di motor Fazio 125
umur 5.000 km